Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Mufradi dengan NIM 0485878866 dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memenuhi tugas mata kuliah tugas ketiga inovasi pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan tentang judul strategi difusi inovasi asesmen adaptif berbasis AI pada perguruan tinggi. Kemudian, bagaimana cara kerja asesmen adaptif AI ini? Setidaknya ada 3 yang saya akan jelaskan, yaitu tantangan asesmen konvensional, kebutuhan personalisasi belajar, peran AI dalam pendidikan tinggi. Kita ketahui dalam prakteknya, asesmen konvensional seringkali belum mampu menggambarkan kemampuan mahasiswa secara individu. Setiap mahasiswa memiliki berbeda-beda kecepatan belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karenanya, perkembangan teknologi khususnya AI membuka peluang untuk menghadirkan sistem asesmen yang lebih adaptif dan adil. Saya lanjut, yaitu kemudian apa itu asesmen adaptif berbasis AI? Setidaknya asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem penilaian daring yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan respon mahasiswa. Hal ini berbeda dengan tes biasa yang mana soal-soalnya sama untuk semua peserta. Asesmen adaptif memberikan soal yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Lanjut, yaitu tentang cara kerja asesmen adaptif AI, yaitu terkait soal menyesuaikan kemampuan, analisis jawaban yang real time, dan juga profil belajar mahasiswa. Adapun cara kerja sistem ini dimulai dari pemberian soal awal dengan tingkat kesulitan yang sedang. Apabila mahasiswa menjawab dengan benar, otomatis sistem akan memberikan soal yang lebih sulit. Sebaliknya, jika jawaban salah, sistem akan menurunkan tingkat kesulitan. Sehingga pada akhirnya seluruh proses ini dianalisis oleh AI secara real time. Kemudian, bagaimana manfaat bagi dosen? Setidaknya ada bisa meliputi data penguasaan mahasiswa, intervensi pembelajaran personal, dan efisiensi penilaian. Jadi bagi dosen, sistem asesmen adaptif ini memberikan banyak sekali manfaat. Dosen dapat memperoleh data yang lebih akurat tentang bagaimana penguasaan materi mahasiswanya, mengetahui bagaimana yang sulit dipahami oleh mahasiswa, serta merancang intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran tanpa harus melakukan koreksi manual secara berlebihan. Next, manfaat bagi mahasiswa. Setidaknya ada 3, yaitu manfaatnya bagi saya yaitu tes sesuai kemampuan mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan umpan balik secara langsung dan bisa dijadikan sebagai evaluasi diri belajar. Sementara bagi siswa ini, jadi intinya asesmen adaptif membantu mengurangi rasa tertekan karena soal disesuaikan dengan kemampuan mereka, yakni mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa juga dapat mendapatkan umpan balik langsung serta dapat mengevaluasi perkembangan belajarnya secara mandiri. Next, contoh konkret penggunaan. Jadi contoh yang pertama, contoh mahasiswa cepat dan lambat, dan juga contoh keputusan dosen. Sebagai contoh, jika seseorang mahasiswa cepat menguasai materi, sistem akan menampilkan soal pada level analisis dan evaluasi. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang masih kesulitan, sistem akan memberikan soal pemahaman dasar serta rekomendasi materi ulang. Kemudian dosen dapat mengelompokkan mahasiswa untuk pendampingan yang lebih personal. Next, lanjut. Bagaimana untuk presentasi terakhir, bagaimana strategi divisi inovasi menurut Rogers, yaitu meliputi knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation.
kita ketahui dalam penerapannya inovasi ini perlu disebarluaskan melalui 5 tahap difusi menurut Rogers, yaitu knowledge melalui sosialisasi dan pelatihan, persuasion dengan menunjukkan manfaat yang nyata, decision melalui uji coba terbatas, dan implementation dengan pendampingan teknis, serta information confirmation maksud saya melalui evaluasi berkelanjutan agar inovasi terus digunakan. Untuk bagian penutup, dengan strategi difusi ini yang tepat, asesmen adaptif berbasis NI tidak hanya meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran, akan tetapi juga bisa mendukung pembelajaran yang lebih adil, personal, dan berkelanjutan. Jadi terima kasih atas perhatiannya untuk tutor, khususnya tutor untuk mata kuliah inovasi pembelajaran. Sebelum saya akhiri, apabila dari awal hingga akhir saya mempresentasikan materi, saya mohon maaf yang sebenarnya apabila terdapat perkataan saya yang kurang berkenan, baik penataan bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.